Selamat malam semuanya. Balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo dan gue Faris. Teman ngobrolin film tiap malam. Gila, hari ini kita akan ngebahas film horor yang berjudul Si Jin. Betul. Gila, ini diadaptasi dari film terhoror di Turki katanya. Iya, judulnya Si Jin. Si Jin yang ada sampai 6 masalah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Tapi yang ini gue gak tahu ya diadaptasi ke Si Jin yang keberapa gitu ya. Yang pertama pastinya. Yang pertama ya. Si Jin gitu. Ini kurang lebih plotnya katanya sih sama ya dengan sama yang Turki. Sih, mirip sih. Gue udah nonton sih. Lu nonton yang Turki? Turki, iya. Udah coba satu impresi lu lebih serem mana? Indo. Apa ya? Kalau menurut gue lebih serem yang Turki juga serem sih. Cuma lebih bagus Indo. Lebih bagus Indo. Iya. Kalau yang Turki tuh lebih jam sekarang lebih murah menurut gue. Kayak nggak ada build up gitu, kayak video-video YouTube gitu sih. Yang langsung depan muka gitu. Tapi emang mungkin lama juga kali ya itu ya. Apanya? Maksudnya udah 2000-an berapa 2014 juga kan? 2014 lah, masih lumayan baru lah. Si Jin 1. Iya. Gila udah sampai 6 anjir. Iya, setiap tahun sekali. Setiap tahun dia keluar. Gila anjir. Itu mah cuma film itu doang gak dia. Tapi yang si Jin ini kalau gue sih, karena gue belum nonton yang Turki ya, berarti ada dua penilaian nih. Kalau gue tidak nonton yang Turki, jadi kalau dari gue tuh lebih ke ceritanya seram, tapi horornya seram, setannya seram, tapi ceritanya tuh cukup memprihatinkan kalau menurut gue. Kenapa tuh? Nggak tahu ya, gue merasa ceritanya tuh FTV banget gitu loh, premisnya gitu loh. Walaupun sebenarnya gue paham, memang mau ditisnya ke sana gitu, tapi ada beberapa hal yang menurut gue terlalu cepat lah. Balik lagi Indonesia kayaknya salah satu film-filmnya yang cukup bermasalah ada di acting lah gitu ya. Nggak semua actingnya nggak merata gitu loh. Terus juga menurut gua ada beberapa hal yang tanggung gitu. Kayak ini kan si Jin ini gila bro. Maksudnya premisnya adalah bercerita tentang orang yang suka sama cowok dan dia mencoba untuk mendapatkannya melalui dukun lah gitu. Jin Iprit bro ada di situ juga yang kita sering denger gitu. Tapi di sini tuh dia dikasih tahu kayak dalam 5 hari lo akan mengalami kejadian yang luar biasa lah gitu ya. Tapi gue merasa ini kan rada mirip sebenarnya ya sama The Medium yang dimana dalam waktu beberapa hari kayak counting down gitu loh. 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya, mendekati hari H gitu. Di Si Jin ini menurut gue kurang dieksplor di situ sih. Gue berharap wah mencekam banget gitu. Iya sih, sebenarnya kalau dibilang kayak gitu bener sih, nggak seseram ekspektasi gue sih ketika nonton trailernya gitu. Ternyata ya sama aja kayak di trailernya, nggak lebih serem. Tapi mungkin ininya juga ya. Maksudnya itu ceritanya tuh plek-plekan sama yang aslinya gitu. Jalan ceritanya semuanya, iya. Pacingnya sih menurut gue lebih bagus yang di Indo ya. Kalau di Turki itu terlalu cepet. Yang di Indo udah lebih diratain lah. Cuma ya bener sih emang. Mungkin karena dia benar-benar ngikutin persis sih. Kayak gak ada yang di-upgrade juga gitu. Mungkin ada beberapa scene yang berbeda gitu ya, kayak ditambahin atau dikurangin. Kayak si Irmanya punya adik segala macam gitu. Kalau di Turki kan gak ada. Cuma ya bener sih, yang di Turki berceritanya sama. Jadi gak tahu ya, mungkin itu sebuah kesalahan juga kali ya, ngikutin secara plek-plekan gitu. Karena mungkin gini kali ya, cerita itu kan kayak ceritanya itu udah sering ada gitu di FTV atau mungkin klasik story gitu yang mungkin harusnya lebih diadaptasi lagi aja gitu loh. Karena gue merasa motif si ceweknya ini bisa jauh lebih kuat atau bisa jauh dieksplor dulu nih gitu loh. Kenapa prosesnya time skipnya juga pelan-pelan gitu loh, di build up. Jadi gue bisa into kenapa lu bisa jatuh cinta banget sama si cowok ini gitu loh. Kan itu sih ya. Tapi satu hal yang positif banget gitu ya, kalau saya ngomongin positif adalah gue suka banget sama yang pertama adalah desain hantunya, rumahnya gila bro. Gue nggak tahu kenapa ya. Balik lagi walaupun gue kurang srek sama ceritanya, tapi ketika moment of silence, ketika udah shot terus di rumahnya aja deh, itu gue takut anjir. Iya sih. Pure takut gue. Itu yang bikin gue bilang film ini lebih bagus daripada yang Turki sih. Atmosfernya tuh lebih kerasa di film yang Indo. Kalau yang di Turki tuh kurang aja sih menurut gue. Kayak film short film YouTube gitu jatuhnya dari segi produksi dan kamera segala macam. Kalau yang di Indo tuh kayak lebih proper film. Atmosfernya kerasa lah. Iya gila sih. Kayak dari desain rumah, lightingnya juga jadi kerasa banget. Sama musiknya juga bagus sih di film yang Indo ini. Gue suka sama Indo, jujur
itu mungkin kata yang tepat untuk mengekspresikan adalah atmosfernya sih. Mm-mm. Gila bro, gue bener-bener pure takut. Bener ya, gue terlepas dari gue tidak suka ceritanya, tapi ketika moment of silence atau lagi shootnya kemana atau bergerak kemana, gue tahu itu tidak ada setan, tapi gue merasa kok anjing gak enak banget gitu loh. Bener sih. Dan desain setannya juga bagus banget, gue suka banget, sumpah. Sama serem di sini ya, serem banget. Cuma serem gitu. Iya. Sama yang bagian ini lah yang di trailer yang terkenal tuh yang sholat itu lah ya. Wah iya. Itu menurut gue upgrade sih. Kalau nonton Iya. yang versi Turkinya itu nggak ada apa-apanya bro dibanding Indo. Iya gila bro. Yang versi Indo lebih bagus jauh sih, lebih ada creepy-nya gitu ya. Dari kayak kayak ada kultus gitu segala macam, itu lebih creepy sih. Itu paling horor sih menurut gue. Tapi ada satu lagi yang menurut gue momen horor tuh pas istrinya sholat, tapi kayak gue tahu, bukan tahu sih, gue merasa ada sesuatu nih gitu loh. Gue pikir akan ada jump scare, karena tapi angle-nya mencurigakan. Iya, tapi ternyata jump scare bukan di situ gitu loh. Di depannya. Iya anjir gila dah. Sumpah memang horornya bagus sih. Bagus sih menurut gue sih dalam ininya gitu loh. Bagus, gue suka kok, apalagi ada beberapa scene yang menurut gue bagus banget juga gitu loh. Yang ada momen, ini ada di trailer juga yang pas dia lagi apa sih kalau udah meninggal tuh lagi didoain gitu ya. Pas terakhir kayak assalamualaikum gitu. Langsung setannya ngebanting, waalaikumsalam gitu. Gila bro, itu kayak gokil bro. Setan emang menyebutkan suatu kalimat-kalimat sakral tuh mengerikan aja. Iya bagus sih. Pokoknya ini bagus untuk kalian yang pengen apa ya, dapat sensasi serem sama ketakutan sih. Iya. Seru sih emang. Ditonton bener. Apalagi sama temen-temen ya. Ya tapi memang tetap gue emang ada momen-momen yang gue kayak lucu aja juga sih. Ada beberapa hal yang ada satu momen yang apa ya, konfliknya tuh terbentuk si ceweknya gitu ya berpasangan sama si cowoknya gitu. Terus ada momen si ceweknya ternyata mengandung anak cowoknya gitu. Terus cara keselnya dipaksanya, pokoknya ada satu kejadian yang mengakibatkan ceweknya kesel banget dan kecewa banget gitu. Tapi kayak satu hal itu kayak cuma gitu doang gitu maksudnya, dengan satu dorongan jatuh mengakibatkan. Maksudnya gue juga merasa gitu sih, kayak kurang apa ya, kurang apa sih, gue juga bingung sih nyari kata-katanya. Cuma kayak kurang apa, kayak cuma dorong biasa gitu ya. Iya. Kayak cuma jatuhnya nggak terlalu parah, nggak kebentur gitu lah ya. Iya. Tapi bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal, itu rada aneh sih. Itu sih maksud gue, ada beberapa keputusan yang kayaknya sengaja untuk dicari jalan pintas gitu loh, Is. Gue mungkin ceritanya terlalu panjang atau gimana gitu ya. Jadi bener-bener kayak udah deh kayak gini aja momennya. Yang penting kan momennya bukan di sini nih, yang pentingnya nih gitu. Horornya atau apa gitu loh. Ya, tapi ya balik lagi sih, mereka bener-bener ngikutin skrip dari sana anjir. gitu loh maksudnya. Jalan ceritanya. Ini yang penulis skripnya ini kan si KKN kan? Nggak tahu deh. Iya deh. Si Lele Laila. Gua namanya tadi gue lihat. Cuma gue lupa KKN dia atau bukan. Coba ya gue sambil cari ya. Oh bener kan KKN Desa Penari. KKN Desa Penari juga dia. Plek-plekan juga anjir. Jadi memang spesialis sih. Iya anjir. Spesialis adaptasi. Bener-bener ini anjir. Plek-plekan juga. KKN kan kurang lebih gitu. Kurang dieksplore dari cerita Twitter. Dan gue baru sadar juga ternyata yang ini kalau seandainya lu bener bilang plek-plekan juga mungkin berhasil ya dalam mengikuti ceritanya. Tapi untuk adaptasi tidak ada adaptasinya. Ya sebenarnya kan maksudnya kalau misalkan kita meremake gitu ya, itu kan harusnya kita punya kesempatan untuk memberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya gitu ya. Kita dikasih kesempatan untuk gituin, tapi kayak di sini enggak deh. Kayak Miracle in Cell No. 7 kan. Tapi kalau itu menurut gue, kalau menurut lo apa? Apa? Miracle in Cell No. 7 bagus kan? Iya, dikasih lebih dekat sama kita. Kayak ada versinya yang berbeda dengan Korea yang kita nggak nonton gitu di versi Koreanya gitu. Betul. Kalau di sini dari segi cerita menurut gue nggak ada, cuma dari segi horor memang lebih seram gitu. Itu sih. Iya, cuma memang gokil sih menurut gue. Untuk horornya, atmosfernya sama ini sih, gore-nya juga mantep sih. Mantap. Sebenarnya unik sih kalau di apa namanya, konsepnya dari segi, kan biasanya kalau apa setan-setan atau iblis kerasukan gitu lebih ke ini kan, apa namanya sih, pesugihan kalau Indo ya. Kalau di sini lebih ke romance gitu. Ketika lu selingkuh gitu segala macam, itu lumayan seru sih. Cuma ya balik lagi, sebenarnya nggak terlalu bagus. Ujung-ujungnya ya film-film kesurupan lainnya ya. Iya. Padahal di sini tuh banyak banget karakter yang bisa banget dieksplor dan menjadikan lebih horor lagi gitu. Yang pertama anaknya buta gitu ya. Iya. Oh itu serem banget, dari matanya udah serem banget gitu ya. Terus neneknya
yang cuma berbaring tidur gitu. Itu juga serem banget, gue bayangin kalau seandainya dia ada momen itu serem parah tuh kayaknya. Iya, kayak Cuma banyak momen yang build up-nya sebenarnya bisa dibikin lebih bagus lagi sih. Iya. Sama rumahnya udah mendukung deh. Udah itu doang tuh rumahnya mantep bro. Gue gak tahu dapet dari mana, cuma bagus banget anjir. Gore-nya juga sih yang tadi gue bilang ya. Kayak di sini tuh lebih, menurut gue ya momennya lebih di capture lebih pelan-pelan gitu. Kalau yang di versi Turki gue ceritain, gue bandingin dikit ya. Yang di Turki tuh yang ada adegan nyiram air panas tuh. Di Turki cuma cerat udah. Kalau di sini kan pelan-pelan kan. Terus mati dia. Iya. Kalau di sini kan pelan-pelan kayak diliatin kayak itunya mengalir segala macam sampai kebakar itu. Opor kayaknya ya itu. Iya. Semur ya. Itunya itu keren sih, lebih bagus sih. Tapi ada gininya masa neneknya ya? Tapi ya itulah ya. Berapa skor dari Luis? Gue 3 lah, 3/5 lah. Oke lah, bagus. Iya. Seru untuk ditonton sih. Si Jin gitu, menarik gitu ya. Dan buat yang nyari horor-horor juga kayaknya mungkin salah satu rekomendasi gitu ya. Iya, rame sih tapi. Rame kalau kan, dilihat dari apa tempat duduknya yang selalu penuh. Rame sih. Rame orang si yang kedua adalah posternya bagus sih. Iya. Posternya bagus. Itu menurut gue menarik. Lu ketika lu mungkin lagi nggak tahu mau nonton apa, mau nonton horor, lu lihat posternya pasti aduh gue tonton deh. Karena saingannya sebenarnya lumayan sulit. Usah The Marvels. Tapi masih bisa ini. Budi Pekerti juga masih lagi naik ya. Iya. Walaupun sudah banyak di bioskop sudah mulai hilang, tapi tetap aja saingannya kuat gitu. Hebat sih. Gokil ya. 3/5 buat kalian yang udah nonton, tulis aja di kolom komentar. Buat kalian yang belum nonton, langsung aja nonton ya. Dan share juga ke teman kalian gimana, setuju nggak sama review dari STM ini ya. Dan kita akan bahas lagi review-review selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share juga ke teman kalian. Bye, sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat malam.